tentang naiknya harga bahan pokok menjelang Ramadan. Di sebelah kiri saya adalah pihak pro dan di sebelah kanan saya adalah pihak kontra. Di sini saya akan memberikan kesempatan kepada pihak kontra untuk memberikan alasan mengenai setujunya naiknya harga bahan pokok menjelang Ramadan. Kepada pihak pro, kami berikan kesempatan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan. Di sini kami dari kelompok pro ingin memberikan pendapat tentang naiknya harga bahan pokok menjelang Ramadan. Hal ini dikarenakan aktivitas memasak ibu rumah tangga cukup meningkat. Dengan permintaan kebutuhan pokok yang meningkat tersebut, pedagang tentu tidak bisa menghindari hukum dasar ekonomi. Jika permintaan meningkat dan penawaran tidak berubah, maka pengaruh pada harga keseimbangan pangan dan kuantitas yang berselisih. Ketersediaan bahan pokok mempengaruhi terjadinya kenaikan harga sembako menjelang Ramadan. Dengan permasalahan yang muncul di poin pertama tidak diikuti dengan ketersediaan bahan pokok yang memadai. Tentu ini membuat harga pangan dan bahan pokok meningkat pesat. Baik, itu saja yang bisa saya berikan. Kepada moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada pihak pro yang telah membeberkan alasannya mengenai setuju adanya kenaikan harga bahan pokok di bulan Ramadan ini. Di sini saya juga akan memberikan kesempatan kepada pihak kontra untuk memberikan alasan ketidaksetujuannya mengenai kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadan. Kepada pihak kontra, kami persilakan. Pertama, terima kasih kepada moderator karena mempersilahkan kami untuk memberi pendapat kami terhadap naiknya harga bahan pokok menjelang Ramadan. Hal ini tentunya kami tidak setuju. Karena hal ini berdasarkan pada kesejahteraan masyarakat rumah tangga yang sebelumnya dapat memenuhi hampir semua kebutuhannya, akan tetapi setelah langkahnya bahan-bahan untuk masyarakat mulai membatasinya. Hal ini sangat berpengaruh pada kesejahteraan rumah tangga. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita telah mendengarkan alasan dari pihak pro dan pihak kontra mengenai kenaikan harga bahan pokok di Ramadan ini. Saya akan memberikan kesempatan kepada pihak pro untuk memberikan alasan setelah mendengarkan argumentasi dari pihak kontra. Kepada pihak pro, kami berikan kesempatan. Baik, terima kasih. Kita telah mendengarkan pembeberan dan argumentasi dari kedua belah pihak, baik pro maupun kontra. Di sini saya akan memberikan kesempatan kepada pihak pro untuk memberikan argumentasi melawan pernyataan atau alasan yang telah diberikan oleh pihak kontra. Kepada pihak pro, kami persilakan. Berdasarkan argumen mereka yang setelah kami dengarkan, argumen mereka dapat menyimpulkan jika seorang penduduk membeli beras yang dulunya dia bisa membeli 1 kg beras dan menjelang Ramadan ini dia tidak bisa membelinya dan dia menguranginya menjadi setengah kilogram beras. Hal ini dikarenakan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan itu minim dan akan mengakibatkan orang-orang berebutan untuk membelinya. Karena berebutan tersebut, produsen meningkatkan harga jualnya yang semakin meningkat. Dan sesuai pernyataan kami tadi, hal ini untuk menghindari tingkat kecurangan pedagang yang dapat meningkatkan harga barang ditambah dengan kurangnya jumlah barang dipasarkan yang memperparah keadaan. Kondisi seperti ini biasa disebut inflasi. Jadi inflasi ini terjadi karena konsumen berebutan untuk membeli bahan pokoknya. Untuk mengurangi inflasi, maka kebijakan pemerintah yang berguna untuk mengurangi inflasi tersebut. Baik, kita telah mendengarkan alasan dan argumentasi dari kedua belah pihak, baik pihak pro maupun pihak kontra. Di sini saya akan memberikan kesempatan kepada pihak pro untuk membalas atau memberikan argumentasi atas pernyataan dari pihak kontra. Kepada pihak pro, kami berikan kesempatan. Kami akan menjawab argumen dari pihak kontra, yang dimana kesimpulan dari argumen mereka misalnya penduduk yang mula-mulanya yang bisa membeli beras 1 kg dan menjelang Ramadan dia tidak bisa lagi membelinya. Sesuai dengan
hukum permintaan anjing bangsa dulu. Ulang, artikan lejo. Kok nolak sih? Susah woi. Udah. Kami menjawab. Iya. Iya, Kenapa sampai ini udah kami ngapa udah? kami melakukan Kayak dia ngasih waktu sama kalian, kau ngasih waktu sama orang itu. Sebenarnya kalau debat itu dikasih waktu kayak orang ini 1 menit, orang 1 menit. Kalau nggak Bisa bisa, ya udah ini kasih waktu. ya udah kami masih kan mengaku salah. Kami udah mau pulang udah lama. Makanya salah. Kau ada simpulan Desta. coba kayak apa? Iya tahu ya, kita kan udah lama memang. Iya. Coba lah ini cuma 1 kali berdebat tapi banyak kali video ini. Ya udah sama Aduh sekali ini ya. tunggu. Kayak gini. Debat-debat kita itu. Gak usah kayak penunjuk pro, lah kayak nggak harus pro dari kalian mulai dulu kayak ini ya. Baik, terima kasih. Kita telah mendengarkan argumentasi dan alasan yang telah diberikan oleh pihak pro maupun pihak kontra. Di sini saya akan memberikan kesempatan baik kepada pihak pro maupun pihak kontra untuk memberikan argumentasi yang menguatkan alasan yang telah mereka beberkan sebelumnya. Baik kepada pihak pro maupun pihak kontra, kami berikan waktu dan kesempatannya. Untuk tim pro, kami akan memberikan pertanyaan tentang argumen yang kami berikan kepada kami. Rekan saya Yana akan memberikan pertanyaan tersebut. Yana, saya persilakan memberikan pertanyaan. Terima kasih kepada Linda, saya memberikan argumen saya. Mengapa para pedagang harus memanfaatkan atau mengambil keuntungan pada bulan Ramadan atau untuk perayaan hari raya, padahal di hari-hari biasanya dapat mengambil keuntungan juga? Selebihnya saya berikan kepada moderator. Dari pihak pro, apakah ingin membalas? Kami ingin menjawab pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kontra. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kontra. Sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, di mana jika permintaan meningkat, maka harga barang juga ikut meningkat. Oleh sebab itu, biasanya untuk mengendalikan kenaikan harga pada saat menjelang hari raya, pemerintah akan memastikan pasokan barang-barang kebutuhan masyarakat tercukupi. Hal ini untuk menghindari tingkat kecurangan pedagang yang dapat meningkatkan harga barang ditambah dengan kurangnya jumlah barang di pasaran yang memperparah keadaan. Itu dapat diatasi oleh kebijakan pemerintah tersebut. Kebijakan pemerintah. Iya. Tapi kan kenapa harus bulan Ramadan diambil untung yang lebih? Kan karena dari hari lainnya bisa diambil. Karena pada bulan Ramadan jumlah barang minim, Jumlah barang yang diminta oleh konsumen meningkat, sedangkan barang yang tersedia itu sedikit. Betul, mengapa ketersediaan barang yang digunakan konsumen itu menjadi sedikit? Ketersediaan pada bulan Ramadan itu minim, sedangkan pada hari-hari biasa ketersediaan itu bahkan ada yang berlebih. Pada hari-hari biasa konsumen akan membeli untuk kebutuhan sehari-hari saja tanpa memikirkan keluarga atau tamu-tamu yang datang. Sedangkan pada bulan Ramadan banyak keluarga yang mudik atau mendidik ke kampung halamannya. Jadi dalam satu keluarga itu akan berkumpul dan makin bertambah kebutuhan. Ya. Baik, terima kasih baik kepada pihak pro dan pihak kontra yang telah memberikan pendapatnya, pernyataan, argumentasi dan opininya. Di sini saya sebagai moderator akan memberikan kesimpulan. Tidak ada yang salah baik kontra maupun pro. Di sini di mana semuanya memiliki pihak dan pendapat yang benar. Di sini saya akan menyimpulkan tentang solusi apa saja yang bisa kita lakukan di dalam masyarakat maupun dalam pemerintahan tentang kenaikan harga barang bahan pokok di bulan Ramadan ini. Yang pertama, upaya yang dapat kita lakukan yang pertama meminta pemerintah untuk mengadakan pasar murah. Yang kedua, adanya program operasi pasar yang dilakukan 2-3 bulan
barang kebutuhan pokok. Keempat, pembagian stok barang kebutuhan pokok yang disebar luas secara merata di berbagai daerah, terutama di daerah terpencil yang jauh dari kepadatan kota. Kelima, melakukan sosialisasi kepada pedagang agar tidak menaikkan harga kebutuhan pokok saat bulan puasa dan menjelang lebaran. Yang keenam, melakukan pengawasan terhadap pedagang yang sengaja dan curang dalam menaikkan harga kebutuhan pokok yang tidak masuk akal. Sekian yang bisa saya sampaikan sebagai moderator, dan terima kasih juga kepada pihak pro dan kontra yang telah memberikan dan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya di sini. Baik, kepada pihak pro dan kontra, boleh saling bersalam-salaman untuk menyampaikan. Diri lancing, salam-salaman udah bilang. Aku lapar. Salam. Gelor. Di sini salam-salam. Kepada moderator, woi. Selamat, maaf, mohon maaf, lahir dan batin. Menaikkan harga bahan pokok di Ramadan hari. Jadi aku membalas balasan. Kenapa? Anjing. Dekat kali aku. Woi, ada udah kami. Sebelumnya saya akan memberikan kesempatan kepada pihak pro untuk memberikan alasan mengenai setujunya kenaikan harga bahan pokok Yang ada di bumi Pertiwi.